Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Febri Diantara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat absensi pembelajaran online menggunakan Zoho Form. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana membuat absensi pembelajaran online menggunakan Google Form. Kali ini saya akan coba menggunakan Zoho Form. Langkah awal, pastikan kita login menggunakan akun Google kita. Setelah kita login dengan akun Google, ketikkan di mesin pencarian Google Zoho Form. Setelah kita ketikkan Zoho Form, maka akan muncul seperti ini, membuat formulir online gratis Zoho Form. Formulir online gratis Zoho Form bisa kita klik. Jika kita belum pernah mengakses Zoho Form, maka silakan daftar dulu dengan cara klik yang ini, klik yang tadi, yang ada tanda Google-nya di bawah tersebut. Silakan klik karena saya telah pernah mendaftar, jadi langsung muncul seperti ini, akses Zoho Form. Jika belum, maka silakan klik yang tanda Google tadi, maka dia otomatis akan mendaftarkan di Zoho Form menggunakan akun Google kita semua. Ini salah satu contoh yang telah saya buat untuk pembelajaran online selama ini. Hasilnya seperti ini. Saya akan menjelaskan proses pembuatannya. Kita lihat dulu hasilnya. Ini hasilnya. Nah, tadi saya baru saja mencoba mengisi. Ini hasilnya. Di sini ada kolom tanda tangan. Jadi mereka atau mahasiswa saya menandatangani langsung di handphone mereka. Dan di sini ada bukti perkuliahan dan di sini ada waktu kapan mereka mengisi, tanggal, bulan, tahun, dan waktu kapan mereka mengisi. Kelebihan Zoho Form dibandingkan Google Form adalah pada Zoho Form adanya kolom tanda tangan. Di Google Form tidak ada. Itu saja kelebihannya, tapi kalau fungsinya sama-sama bisa kita gunakan untuk absensi pembelajaran online. Nah, bagi kita yang di awal, yang belum memiliki seperti ini, maka akan muncul seperti ini formnya. Nanti kita buatkan absensi online, absensi pembelajaran online. Ini absensi proses pembelajaran online. Ini contoh misalnya kita. Ini karena saya menggunakan new tadi, menggunakan yang new atau baru, maka muncul seperti itu. Jika Bapak dan Ibu belum pernah mengakses sama sekali, maka yang muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Di sini masih blank. Nah, bagaimana cara mengganti ini? Ini tadi. Ya, tinggal buat absensi pembelajaran online, misalnya mata kuliah, contohkan statistik pendidikan. Lalu absensi pembelajaran online saya buat di sini STAI Diniyah Pekanbaru. Ini contoh saja. Diniyah Pekanbaru. Ketika kita melakukan perubahan, jangan lupa untuk men-save. Maka headernya atau kepalanya berubah. Absensi pembelajaran online mata kuliah statistik pendidikan, lalu absensi proses pembelajaran online STAI Diniyah Pekanbaru, ini di bawahnya. Nah, Zoho Form telah memberikan kita banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita masukkan ke form kita yang akan kita gunakan. Pertama sekali pastinya kita butuh nama. Kita tinggal tarik nama di sini. Oke, letakkan nama. Nah, otomatis akan terisi. Nah, di sini kita bisa membuatkan name atau nama. Lalu instruksinya kita tuliskan nama Ananda misalnya. Lalu ini biarkan saja, pilihannya seperti itu. Jangan lupa save.
Demikian. Lalu yang kedua, biasanya saya meletakkan yang namanya NIREM atau nomor induk mahasiswa, yaitu number. Ya, saya tarik number. Nah, ini number. Nah, number ini ternyata ada 2, ada 1. Oke, number. Ini kita bisa buat di sini numbernya terganti dengan NIREM, nomor induk registrasi mahasiswa. Perintahnya tuliskan nomor induk mahasiswa atau nomor induk siswa misal. Ini filenya small, medium. Kita bisa buat medium. Ranknya dari maksimal 18 angka. Oke. Nah, jangan lupa checklist wajib isi, mandatory atau wajib isi. Ya, tinggal di checklist. Lalu setelah itu kita klik save. Ya. Klik save. Nah, setelah itu kita butuh yang namanya, kalau saya kemarin masukkan kelas, karena kelas saya banyak, kelas saya ada 5, maka saya ambil multiple choice. Ya, pilihannya adalah multiple choice. Ini kenapa multiple choice? Karena saya mengajar di beberapa kelas. Nah, supaya nanti mahasiswa tinggal memilih kelasnya yang mana. Dan sini kita bisa menuliskan misalnya di multiple choice-nya misalnya kelas. Lalu instruksinya pilih kelas sesuai jadwal dari prodi misalnya. Medium juga misalnya. Lalu pilihan pertama saya misal buatkan 5A. Lalu saya buatkan 5B, lalu saya buatkan 5C. Kalau kita hanya butuh 2, tinggal kita hapus. Kalau kita mau tambah 1 lagi, tinggal klik tambah, misalnya 5D. Nah, ini kelasnya 5D. Lalu, jangan lupa di bawah ada pilihan mandatory di checklist lagi, wajib isi. Ya, ketika kita klik wajib isi, maka mahasiswa wajib memilih kelasnya. Oke, setelah saya pilih kelas, biasanya saya memasukkan juga mata kuliah karena saya ngajar di beberapa kelas dengan beberapa mata kuliah. Lalu karena multiple choice, karena ada 2 mata kuliah, saya ambil lagi multiple choice. Lalu di sini saya buat mata kuliah. Lalu instruksinya pilih mata kuliah yang Ananda pelajari misalnya. Oke, Ananda pelajari medium. Ini pilihan saja. Lalu karena saya hanya ada 2, saya ngajar statistik pendidikan dan juga saya ngajar metodologi penelitian pendidikan. Maka yang ketiga saya hapus. Lagi-lagi saya tarik ke bawah, saya checklist mandatory atau wajib isi. Nah, ini yang biasanya digunakan secara umum di absensi pembelajaran online. Tapi saya tidak hanya menggunakan ini saja. Saya juga menggunakan terakhir, saya minta kepada mahasiswa ada tanda tangan. Nah, ini kelebihannya. Tanda tangan, kita tinggal klik di sini, di kolom atas ini, ya, tinggal klik. Nah, saya juga meminta kepada mahasiswa masukkan tanda tangan. Tinggal klik, tinggal tarik, ambil signature, tanda tangan. Nanti mahasiswa akan menandatangani di sini. Coba kita buat tanda tangan. Tanda tangan di label, lalu instruksinya silahkan tanda tangan di sini. Di sini. Misal seperti itu. Mandatory, wajib isi, save. Nah, kelebihan Zoho Form ada kolom tanda tangan. Nanti mahasiswa atau siswa kita bisa menandatangani langsung di handphone kita.
yang berikutnya, yang terakhir, saya juga memasukkan bukti perkuliahan. Ini seperti yang di Google Form kemarin, saya masukkan bukti perkuliahan, yaitu email atau saya memasukkan mana bukti gambar mengikuti perkuliahannya, Emacs uploadnya mana. Saya masukkan Emacs upload, bisa file upload, bisa Emacs upload. Saya masukkan Emacs upload gambar saja di bagian bawah. Artinya mahasiswa saya minta mengupload bukti dia mengikuti proses perkuliahan online saya. Ini saya buat bukti perkuliahan. Nah, lalu instruksinya, silahkan kirimkan bukti foto mengikuti perkuliahan online. Nah, save. Sebelum save ada mandatory wajib isi. Ini pilihan-pilihannya jangan diganti, saya sarankan jangan diganti, biar saja, biar semuanya bisa. Jenis file JPEG pun bisa, PNG pun bisa, dibiarkan saja. Yang penting adalah checklist mandatorinya, save. Nah, inilah sedikit form yang akan diisi oleh mahasiswa, mulai dari nama, nirem, kelas, nanti dia tinggal pilih. Pilihannya nanti ada pilihannya karena multiple choice, lalu mata kuliahnya, lalu mereka juga bisa tanda tangan, lalu mereka juga akan upload bukti perkuliahan. Kelebihan Zoho Form ada kolom tanda tangannya. Setelah ini kita bisa mengatur Zoho Form kita, mulai dari setting kita coba atur. Sebelum kita kirim kepada mahasiswa, kita setting dulu. Nah, ini pilihannya biarkan saja. Ya, kalau saya men-setting di sini ini di bagian ini review. Nah, ini saya masukkan, saya klik enable tadi, saya masukkan absensi akan ditutup tutup 1 jam setelah proses pembelajaran berakhir. Bisa seperti itu. Kelebihannya 1 jam setelah proses pembelajaran, 1 jam setelah pembelajaran. Kelebihan. Oke, saya ganti absen 1 jam setelah proses pembelajaran, absensi ditutup. Kelebihan juga. Kalau kelebihan berarti kita buat 1 jam setelah proses pembelajaran ditutup, seperti itu. Nah, ini mengingatkan kepada mahasiswa atau siswa kita bahwa nanti setelah 1 jam berakhir kita tidak menerima lagi proses absensinya, atau kita tidak menganggap mereka tidak hadir jika mereka melebihi waktu yang telah kita tentukan. Itu yang biasanya saya gunakan. Lalu kalau kita ingin kita ganti tema, bisa kita ganti tema. Zoho Form juga membuatkan temanya. Oke, kali ini saya pilih yang ini. Yes, oke. Nah, setelah kita ganti, kita bisa lihat dulu hasilnya seperti apa. Akses Zoho Form. Akses Zoho Form. Nah, inilah Zoho Form yang akan diisi, bentuk yang akan diisi oleh mahasiswa atau siswa kita. Sesi pembelajaran online, nirem, ini kelasnya mereka pilih A, B, C, D. Nanti tampilan di handphonenya bukan seperti ini, tapi pilihannya multiple choice. Nanti tampilannya bukan seperti ini, tapi multiple choice. Mereka checklist mana yang dipilih. Ada kolom tanda tangan. Nah, ini
bukti perkuliahan. Ini sesuai selera saja. Nah, ini tadi yang saya katakan, 1 jam setelah proses pembelajaran ditutup. Artinya mengingatkan mereka bahwa absensi ini hanya berlaku maksimal 1 jam setelah proses pembelajaran berakhir. Setelah ini kita pastikan ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Jika kita kirim linknya dengan klik share, kirim linknya kepada mahasiswa atau siswa kita, klik share, perpendek URL-nya. Oke, nah, tinggal copy aja ini. Klik copy, lalu klik copy, ya, kirim kepada mahasiswa. Link ini bisa digunakan untuk 16 pertemuan atau sampai berakhirnya proses pembelajaran online. Tidak perlu ganti-ganti link. Dan kita juga bisa menggunakan Zoho Form ini selama proses pembelajaran online. Yang terpenting adalah ketika satu proses pembelajaran online selesai, maka kita wajib mendownload Zoho Form yang kita gunakan tadi. Kita download semua hasilnya. Nah, ini saya coba tunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Ini belum ada hasilnya karena baru saya buat. Saya ambil contoh yang tadi saya gunakan. Oke, super adminnya saya. Oke. Yang tadi saya gunakan, ketika kita selesai menggunakan satu proses pembelajaran, maka saran saya adalah hal entries-nya atau hasil dari semua absen yang diisi oleh mahasiswa kita ini bisa kita download dengan cara klik ini, tanda ini, lalu pilih PDF, dan hasilnya bisa kita download dalam bentuk PDF. Artinya kalau kita mau menggunakannya lagi di kelas yang lain, kita harus hapus dulu kelas ini, baru nanti gunakan di kelas yang lain. Itu saran saya saja. Kalau Bapak dan Ibu tidak hapus juga bisa, dia akan tertindih oleh kelas yang lain. Ini menjadi di bawah, kelas yang lain dia akan berada di atas. Ini Zoho Form yang saya buat pada mata kuliah atau mata pelajaran yang saya ajar di kampus saya. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit membantu. Zoho Form atau Google Form sama-sama bisa digunakan untuk absensi pembelajaran online. Kelebihan Zoho Form adalah adanya kolom tanda tangan, dan kelebihan Google Form adalah dia bisa diakses oleh mahasiswa dan kita bisa mengontrol akses tersebut. Kita bisa menutup kapanpun. Untuk Zoho Form kita tidak bisa menutupnya. Artinya kita hanya bisa menyampaikan kepada mahasiswa bahwa 1 jam setelah proses perkuliahan absen ditutup, tapi kenyataannya kita tidak bisa menutupnya secara manual. Mahasiswa masih bisa menutupnya. Nah, bagaimana cara kita bisa menutupnya? Ya, kita tinggal melihat di waktunya. Jika mahasiswa melebihi waktu yang kita tentukan, maka kita tinggal bisa menganggap dia tidak hadir atau mendelete-nya, menganggap dia tidak hadir. Kalau kita lihat di sini teman-temannya jam 11, jam 10, ini dia jam 1, berarti dia mengisi di luar jam ketentuan kita tinggal mendelete-nya atau menganggapnya tidak hadir. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.